Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi di channel Soccer Insight. Kabar ini bakal bikin emosi Bobotoh terpuaskan. Pemilik akun forum wasit yang fitnah Persib Bandung akhirnya terbongkar. Aksi busuk itu dituding, sengaja dilakukan demi hancurkan mental dan dominasi juara Persib Bandung. Inilah pengakuan tersangka pemilik akun busuk itu yang sudah tertangkap pihak yang berwenang. Iya, saya pelakunya. Saya mohon maaf. Saya sengaja fitnah Persib agar mentalnya hancur lebur. Baik, sekarang Anda akan ditahan 5 tahun dan denda 2 miliar. Tapi sebelum ditahan, apa yang Anda lakukan agar emosi Bobotoh redam? Saya siap cium kaki Beckham Putra agar Bobotoh mau memaafkan saya. Benarkah demikian? Simak berita lengkapnya di segmen selanjutnya. Pesaing cuma bisa nonton, Persib punya kelas dunia. Laivin Kurzawa targetkan raih poin penuh dan clean sheet di kandang Ratchaburi FC. Yakin gubernur idamanmu bisa seberkelas ini di luar negeri? Jangan cuma iri, lihat bagaimana bek kelas Eropa kami memberikan pelajaran bertahan yang sesungguhnya. Tonton video ini sampai habis kalau mau tahu rahasia dominasi Kurzawa. GBK bukan lagi angker, cuma Bandung yang punya benteng kokoh. Klub Pramono Anung diobok-obok Gabi di GBK. Kini hanya King Persib Bandung yang berdiri kokoh dengan 100% kemenangan kandang. Ternyata kasta tertinggi memang cuma milik satu warna. Yang lain cuma numpang lewat di rumah sendiri. Sementara Maung Bandung tak terkalahkan. Tonton sekarang untuk lihat bukti sahih kenapa Persib layak disebut King of Indonesia. Tim lain ribet cari pemain, Persib diam-diam borong kualitas. Transfer terbaik itu bukan cuma Laivin Kurzawa, tapi juga mempertahankan Federico Barba. Pesaing sebelah lagi pusing cari bek, kita malah sudah punya 2 tembok raksasa. Inilah bedanya visi juara dengan tim yang sekadar ikut liga. Saksikan strategi cerdas Persib hanya di tayangan ini. Jangan berani senggol sang raja kalau masih pakai akun bodong. Tuding Persib langgar aturan transfer. Akun forum wasit tutup kolom komentar dan ternyata orang ini pemilik akun musuh Bobotoh tersebut. Akhirnya ketahuan juga siapa dalang di balik fitnah busuk ini. Ternyata cuma pengecut yang takut kolom komentarnya digeruduk Bobotoh. Gaji lancar jaya, mental juara tetap terjaga. Adam Alis bongkar fakta mengejutkan soal pembayaran gaji di Persib Bandung. Blak-blakan akui cair 5 hari lebih cepat. Jangan keras-keras Mas Adam, klubnya gubernur bisa kepanasan mendengarnya. Di saat klub lain mungkin masih nunggak atau telat bayar, Persib malah kelebihan jadwal. Apa nggak makin gerah tuh klub tetangga dengar kabar ini? Penasaran dengan pengakuan lengkap Adam Alis? Cek videonya sekarang sebelum viral. Kami tidak butuh penonton yang ragu. Kami butuh Bobotoh sejati yang haus kemenangan. Kalau mentalmu kuat menghadapi fakta yang keras, tekan subscribe sekarang juga. Tahta tertinggi hanya milik Maung. Saat GBK menjadi taman bermain Gabi, Persib tegaskan status sebagai satu-satunya raja. Panggung sandiwara sepak bola tanah air hari ini mempertontonkan sebuah tragedi komedi yang luar biasa di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Klub Pramono Anung, sebutan yang kini jadi bahan olok-olok hangat di media sosial, harus menelan pil pahit setelah benteng pertahanan mereka diobrak-abrik, diacak-acak, dan dipermalukan secara brutal oleh aksi Gabi. GBK yang diagung-agungkan sebagai katedral suci para fans jeruk, kini tak lebih dari sekedar taman bermain yang ramah bagi tim tamu untuk berpesta pora. Sungguh pemandangan yang mengocok perut sekaligus dramatis. Persija Jakarta, dengan segala narasi kebesaran dan dukungan di belakangnya, terlihat seperti macan yang kehilangan taring dan sedang terkena flu berat.
Gabi beraksi di lapangan layaknya seorang pesulap yang sedang menghibur anak-anak. Begitu mudah, begitu santai, hingga lini belakang Persija nampak seperti kumpulan traffic cone yang bingung harus berbuat apa. Para fans jeruk yang datang dengan dada membusung dan teriakan lantang terpaksa harus pulang dengan wajah tertunduk, mungkin sambil menghapus status-status media sosial mereka yang terlanjur sombong. Bagaimana tidak? Markas yang katanya angker itu kini sudah kehilangan kesaktiannya. Kalau di rumah sendiri saja sudah bisa dipermalukan dengan cara yang begitu estetik oleh Gabi, lantas di mana lagi mereka akan bersembunyi? Di tengah hancurnya martabat tim ibu kota, di belahan Jawa Barat, King Persib Bandung sedang duduk manis di atas tahta emas sambil menyeruput kopi, melihat drama murahan tersebut dengan senyum sinis. Fakta terbaru hari ini telah mengunci sebuah kebenaran mutlak. Persib Bandung adalah satu-satunya klub yang berdiri kokoh dengan rekor 100% kemenangan kandang. Maung Bandung menunjukkan kelas yang berbeda. Saat tim lain, yaitu Persija, sibuk mencari alasan mengapa mereka terpeleset di rumah sendiri, Persib justru menjadikan stadion mereka sebagai zona terlarang bagi siapapun. Di Bandung, tamu tidak hanya dilarang menang, tapi dilarang bermimpi untuk membawa pulang 1 poin pun. Kehancuran Persija di GBK bukan sekadar kekalahan 3 poin, melainkan runtuhnya mentalitas sebuah klub yang terlalu banyak gaya tapi minim hasil nyata. Media sosial kini dibanjiri meme yang membandingkan ketangguhan Persib dengan kerapuhan Persija. Istilah King Persib bukan lagi sekadar julukan dari supporter, melainkan sebuah pengakuan de facto atas konsistensi dan keganasan yang tidak dimiliki tim manapun saat ini. Kini, peta kekuatan telah terbagi dengan sangat jelas. Ada tim yang rumahnya sudah diobrak-abrik hingga berantakan, dan ada King Persib Bandung yang rumahnya tetap suci, angker, dan tak tersentuh. Selamat bagi para fans jeruk, silahkan menikmati sisa musim dengan menonton kehebatan Maung Bandung dari kejauhan. Skandal digital. Tuduhan tak berdasar akun forum wasit berujung bumerang. Kedok sang provokator terbongkar di balik jeruji digital. Hei forum wasit, berhenti menyalak. Kedok provokatormu sudah bongkar. Sekarang mau lari kemana? Jagat sepak bola nasional hari ini mendidih bukan karena persaingan di lapangan, melainkan karena ulah pengecut sebuah akun yang sok tahu bernama Forum Wasit. Setelah dengan gagah berani tapi bodoh menyebarkan fitnah murahan tentang pelanggaran transfer Persib Bandung, akun ini tiba-tiba kena mental. Begitu bobotoh bergerak menyisir data, sang admin langsung keder, menutup kolom komentar dan bersembunyi di balik lubang semut digital. Hei, kemana nyali besar yang tadi dipakai buat memfitnah King Persib? Dengarkan ini baik-baik. Menuduh Persib melanggar aturan transfer tanpa data valid itu bukan analisis, itu fitnah terkejam. Akun Forum Wasit mencoba membangun narasi busuk bahwa kedatangan bintang kelas dunia ke Bandung itu ilegal. Pertanyaannya, Anda ini ahli hukum FIFA atau cuma pengangguran yang iri melihat kemapanan finansial Maung Bandung? Begitu fakta hukum bicara bahwa semua proses lewat TMS, Transfer Matching System, sudah hijau dan legal, akun ini langsung kena skakmat. Menutup kolom komentar adalah bukti nyata bahwa Anda hanyalah pengecut yang berani melempar kotoran tapi tidak berani cuci tangan. Jangan harap bisa membodohi publik dengan embel-embel nama wasit kalau isi kepalamu cuma penuh dengan kebencian pesanan. Puncak komedi terjadi hari ini. Jangan kira dunia maya itu labirin tanpa ujung. Para detektif bobotoh sudah berhasil membongkar siapa sosok di balik akun musuh publik tersebut. Terungkap sudah, ternyata admin akun sampah ini adalah orang yang memang punya dendam pribadi dan berafiliasi dengan pihak yang kepanasan melihat Persib juara. Ternyata kamu hanya pion kecil yang disewa untuk menggonggong saat tim idola kamu tidak mampu bersaing di lapangan. Memakai kedok objektivitas wasit untuk menyerang Persib adalah tindakan paling menjijikan dalam sejarah literasi sepak bola kita. Sekarang, setelah identitasmu dikuliti habis oleh netizen, rasakan sendiri bagaimana rasanya menjadi musuh nomor 1 dari jutaan bobotoh yang punya militansi tanpa batas. Camkan ini di kepalamu. Persib Bandung sedang sibuk membangun sejarah dengan mendatangkan pemain kelas PSG dan mempertahankan benteng Italia. Sementara kamu cuma bisa sibuk mengetik fitnah dengan jempol yang gemetar.
Upaya kamu menjatuhkan mentalitas juara kami lewat hoaks hanya membuktikan satu hal. Kamu panik. Kamu dan kelompokmu takut melihat dominasi King Persib yang tak terkalahkan di kandang dan tak tersentuh di bursa transfer. Silahkan tutup akun, silahkan ganti nama, atau silahkan lari sampai ke ujung dunia digital. Tapi ingat, sejarah tidak akan lupa bahwa ada sebuah akun pengecut yang mencoba melawan raksasa dengan fitnah, lalu berakhir tragis dengan identitas yang terbongkar dan kolom komentar yang terkunci rapat karena takut dihajar fakta. Manajemen Persib tetap profesional, Bobotoh tetap militan, dan forum wasit tetaplah pecundang yang kini sedang gemetar melihat layar ponselnya. Drama ini selesai dengan kemenangan telak bagi kebenaran. King Persib tetap berdiri kokoh, sementara sang provokator kini resmi menjadi gelandangan digital yang identitasnya sudah jadi sampah di jagat maya. Misi debut sempurna, Layvin Kurzawa targetkan kemenangan dan clean sheet di markas Ratchaburi FC. Sorotan tajam dunia sepak bola Asia tertuju pada sosok bintang asal Prancis, Layvin Kurzawa, menjelang laga leg pertama babak 16 besar AFC Champions League 2 musim 2025-2026. Mantan bek Paris Saint-Germain tersebut secara tegas menyatakan ambisinya untuk membawa timnya saat ini, Persib Bandung, meraih hasil maksimal saat bertandang ke markas Ratchaburi FC di Dragon Solar Park, Thailand. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 11 Februari 2026, diprediksi akan menjadi panggung debut resmi bagi Kurzawa. Setelah sebelumnya hanya berada di bangku cadangan dalam laga domestik melawan Malut United, Kurzawa kini masuk dalam daftar 22 pemain yang diboyong pelatih Boyan Hodak ke negeri Gajah Putih. Dalam keterangannya yang dikutip dari berbagai sumber resmi dan media olahraga nasional hari ini, Kurzawa menekankan bahwa target utama tim bukan sekedar bermain aman, melainkan mengamankan kemenangan sekaligus menjaga kesucian gawang. Target kami adalah memenangkan pertandingan ini, tampil dengan mentalitas yang bagus dan tidak kebobolan, clean sheet. Kami ingin mencetak gol sesuai dengan apa yang kami harapkan, tegas Kurzawa dengan penuh percaya diri. Baginya, menjaga clean sheet adalah identitas mutlak bagi seorang pemain bertahan, terutama saat melakoni laga tandang yang penuh tekanan di kompetisi kasta kedua antar klub Asia tersebut. Kehadiran Kurzawa di skuad Maung Bandung memberikan suntikan moral besar bagi tim. Meskipun baru bergabung kurang dari 1 bulan, pemain berusia 33 tahun ini mengaku proses adaptasinya berjalan sangat lancar. Dukungan dari rekan setim dan antusiasme luar biasa dari supporter di media sosial menjadi bahan bakar utama bagi Kurzawa untuk memberikan pembuktian kualitas kelas dunia yang dimilikinya. Pelatih Boyan Hodak mengisyaratkan akan memberikan menit bermain bagi Kurzawa guna memperkuat lini belakang yang akan menghadapi gempuran penyerang Ratchaburi FC. Kurzawa sendiri mengakui bahwa ia tidak memandang remeh lawan, mengingat Ratchaburi FC merupakan tim solid yang berhasil menembus fase gugur. Pertandingan besok malam bukan hanya soal debut personal bagi Kurzawa, namun merupakan langkah awal yang krusial bagi Persib Bandung sebelum melakoni leg kedua di Bandung pada 18 Februari mendatang. Dengan visi bermain yang matang dan pengalaman bertahun-tahun di Eropa, Kurzawa diharapkan mampu menjadi jenderal di lini pertahanan sekaligus motor serangan dari sisi sayap. Dunia maya kini tengah menanti aksi perdana pemain yang pernah merumput bersama Neymar Junior tersebut. Jika target clean sheet dan poin penuh berhasil diraih di Thailand, maka posisi Persib Bandung akan berada di atas angin untuk melangkah lebih jauh menuju babak perempat final ACL 2. Sultan Bandung bukan isapan jempol. Adam Alis bongkar rahasia dapur Persib. Gaji cair 5 hari lebih cepat saat klub rival masih nunggak. Di tengah hiruk-pikuk bursa transfer yang memanas dan drama akun provokator yang bertumbangan, sebuah pengakuan jujur bin menahok datang dari gelandang andalan Maung Bandung, Adam Alis. Melalui pernyataan terbarunya yang kini viral di berbagai platform media sosial, Adam Alis membongkar fakta yang membuat telinga manajemen klub lain, terutama mereka yang berafiliasi dengan kekuasaan birokrasi, menjadi merah padam. Secara blak-blakan, Adam mengakui bahwa urusan hak pemain di Persib Bandung bukan sekedar tepat waktu, melainkan melampaui ekspektasi. Dalam sebuah sesi bincang santai yang dikutip luas oleh akun-akun komunitas sepak bola, Adam Alis mengungkapkan rasa takjubnya terhadap manajemen keuangan PT Persib Bandung Bermartabat atau PBB. Saat ditanya mengenai kenyamanan bermain di Bandung, Adam memberikan jawaban yang langsung meruntuhkan martabat tim-tim lain yang masih sering nunggak hak pemain.
Di sini, Persib, kita tidak pernah pusing soal tanggal. Bahkan, seringkali gaji sudah masuk ke rekening 5 hari lebih cepat dari jadwal yang seharusnya. Manajemen sangat menghargai keringat kami, ungkap Adam Alis dengan nada santai namun penuh penekanan. Fakta ini menjadi tamparan keras di tengah industri sepak bola nasional yang masih sering diwarnai isu keterlambatan gaji. Pengakuan Adam Alis ini membuktikan bahwa King Persib tidak hanya kuat secara teknis di lapangan hijau, tetapi juga memiliki fondasi finansial yang sekeras baja dan seprofesional klub-klub elit Eropa. Tentu saja, testimoni jujur Adam Alis ini langsung disambut dengan roasting tajam oleh netizen di dunia maya. Banyak yang mengaitkan profesionalisme Persib ini dengan kondisi klub-klub tetangga yang seringkali dikaitkan dengan dukungan politik atau tokoh pemerintahan, seperti klubnya gubernur atau klubnya calon gubernur. Netizen dengan nada sarkas memperingatkan Adam Alis agar tidak terlalu vokal memamerkan kemakmuran Persib. Aduh, Mas Adam, jangan keras-keras bicaranya. Nanti tetangga sebelah yang markasnya baru saja diobok-obok Gabi bisa makin kepanasan. Kasian, sudah kalah di kandang, gaji mungkin masih harus nunggu AC birokrasi. Tulis salah satu akun pendukung di platform X yang mendapatkan ribuan likes. Fakta bahwa gaji cair 5 hari lebih cepat adalah penjelasan logis mengapa pemain Persib tampil begitu militan di setiap pertandingan. Saat pikiran pemain tenang karena urusan dapur terjamin, performa di lapangan akan mencapai puncak maksimal. Ini menjelaskan mengapa Persib tetap menjadi satu-satunya tim yang tak terkalahkan di kandang. Mentalitas mereka dibangun di atas rasa aman dan profesionalisme manajemen. Bandingkan dengan klub rival yang mungkin sedang sibuk mengurus administrasi yang berbelit atau menunggu kucuran dana sponsor yang tak kunjung turun. Persib Bandung telah menetapkan standar baru. Jika ingin disebut klub besar, mulailah dengan mensejahterakan pemain sebelum tanggal jatuh tempo, bukan sibuk membuat narasi politik di media sosial. Kejujuran Adam Alis ini adalah bukti nyata bahwa Persib Bandung sedang berada di dimensi yang berbeda. Maung Bandung bukan hanya sekedar klub sepak bola, tapi sebuah perusahaan profesional yang tahu cara memanusiakan asetnya. Bagi klub rival yang markasnya sudah tidak angker lagi, mungkin pengakuan Adam Alis ini bisa dijadikan evaluasi bahwa untuk meraih kemenangan 100% di kandang seperti King Persib, tidak cukup hanya dengan nama besar atau dukungan pejabat, tapi butuh komitmen nyata yang cair tepat waktu atau bahkan 5 hari lebih awal. Sensasi bursa transfer 2026. Persib Bandung wujudkan tembok Berlin baru. Levin Kurzawa datang, Federico Barba menolak pergi. Bandung, jurnalisme supremasi. Jagat sepak bola tanah air hari ini resmi diguncang oleh manuver gila manajemen Persib Bandung yang tidak hanya mendatangkan kemewahan, tetapi juga menjaga stabilitas tingkat tinggi. Di saat publik dunia maya sibuk mengeluh-elukan kedatangan mantan bintang Paris Saint-Germain, Levin Kurzawa, sebuah fakta yang jauh lebih fundamental muncul ke permukaan. Federico Barba tetap bertahan. Inilah transfer terbaik yang sesungguhnya, bukan sekedar menumpuk nama besar, tapi memastikan sang jenderal pertahanan tidak meninggalkan posisinya di saat tim-tim rival mulai merasa jemawa. Kehadiran Levin Kurzawa di buah panji Maung Bandung adalah sebuah statement keras kepada seluruh kontestan Super League 2025-2026. Kurzawa yang pernah berbagi ruang ganti dengan Neymar Junior dan Kylian Mbappe membawa standar Eropa yang belum pernah terlihat sebelumnya di sepak bola Indonesia. Media-media besar Perancis seperti L'Equipe hingga jurnalis kenamaan Fabrizio Romano bahkan turut menyoroti kepindahan sensasional ini. Bagi para fans rival, kedatangan Kurzawa adalah mimpi buruk. Bagaimana tidak? Bek kiri yang dikenal agresif dan taktis ini kini menjadi bagian dari sistem Boyan Hodak yang sudah sangat disiplin. Netizen di media sosial menyebut ini sebagai cheat code yang legal. Namun, kejutan terbesar bukanlah pada siapa yang datang, melainkan pada siapa yang tidak jadi pergi. Sebelum bursa transfer Januari 2026 resmi memanas, nama Federico Barba terus dikaitkan dengan pintu keluar. Rumor ketertarikan klub Serie B Italia, Pescara, hingga masalah keluarga sempat membuat bobotoh cemas akan kehilangan palang pintu tangguhnya. Namun, manajemen Persib melakukan manuver kelas ningrat dengan berhasil meyakinkan Barba untuk tetap bertahan setidaknya hingga akhir musim.
Mendatangkan Kurzawa adalah kemewahan, tapi mempertahankan Barba adalah kecerdasan. Persib tidak hanya membeli masa depan, tapi mereka menjaga pondasi yang sudah terbukti kokoh, tulis seorang analis olahraga terkemuka di platform X hari ini. Kini, duet antara Kurzawa dan Barba menciptakan apa yang disebut netizen sebagai tembok Berlin di Bandung. Persib Bandung saat ini bukan hanya tim dengan lini serang mematikan, tetapi juga tim dengan pertahanan yang seolah dibagari kawat berduri berstandar internasional. Fakta bahwa Barba bertahan dan Kurzawa bergabung menjadikan Persib sebagai satu-satunya tim yang paling siap menyongsong putaran kedua. Di saat klub lain, terutama mereka yang markasnya baru saja diobok-obok tamu, sibuk menambal lubang yang bocor, Persib justru memperkuat benteng yang sudah tak tertembus. Kombinasi Barba yang tenang serta Kurzawa yang eksplosif adalah resep sempurna untuk menjaga status King Persib sebagai tim tak terkalahkan di kandang. Roastingan para supporter pun terhadap rival semakin menjadi-jadi. Tim sebelah sibuk cari kiper baru karena kebobolan terus. Kami sibuk bingung mau memasang back kelas PSG atau back kelas Italia. Inilah realitas sepak bola Indonesia hari ini. Persib Bandung sedang bermain di level yang berbeda, sementara tim-tim lain hanya dipaksa untuk menonton dan belajar bagaimana cara mengelola klub secara profesional.